Kemarin gue udah ngebahas tentang bagaimana portofolio itu bisa menunjang CV kita dalam melamar pekerjaan atau mengambil pekerjaan freelance. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita itu bisa membuat portofolio yang menarik terlebih buat yang para pemula. Para pemula yang gue maksud di sini adalah teman-teman yang masih di bangku kuliah atau yang fresh graduate. Kira-kira bagaimana membangun portofolio tersebut? Ada beberapa cara di sini yang menurut gue dapat dilakukan dengan mudah oleh teman-teman. So, langsung aja kita bahas. Cara pertama adalah dengan memasukkan portofolio dari project tugas-tugas yang kalian kerjakan di bangku kuliah. Ini sering banget ya di jurusan kayak IT dan juga jurusan kayak desain, dimana tentunya mereka itu mengasah kemampuan dengan project. Kalian bisa listing project-project apa yang udah kalian kerjakan dari semester awal sampai semester akhir. Bahkan skripsi kalian pun bisa kalian masukkan. Kemudian kalian bisa filter beberapa project atau tugas yang kalian kerjakan dengan optimal. Kalau misalnya banyak, biasanya sih gue dulu listing sekitar 5 portofolio terbaik gue dari tugas-tugas kuliah yang gue kerjain itu. Jadi ya buat teman-teman yang masih di bangku kuliah dan pengen bangun portofolio, ketika kalian punya tugas kuliah itu yang sifatnya project, sebaiknya kalian kerjain benar-benar, karena itu bisa menjadi senjata kalian buat ngebangun portofolio kalian nantinya. Next, poin kedua adalah dengan membuat project sendiri. Misalnya teman-teman itu kurang pede dengan portofolio tugas project kalian saat di bangku kuliah, kalian bisa mencoba membuat project sendiri. Contohnya ketika gua itu udah lulus, gue itu ngebangun websitenya si Opsiana Podcast, dimana ya sekarang udah nggak bisa diakses karena lagi ada proses pembaruan. Dan beberapa temen gue pun ya ngebangun website sendiri sebagai portofolio mereka nantinya. Dan website-website ini yang menjadi portofolio itu bisa diakses, kemudian juga bisa diberikan kepada pemberi kerja atau klien yang mencari freelancer. Tapi tentunya untuk ngebangun project sendiri ini lumayan ribet ya, karena kadang masih terikat dengan yang namanya idealis kita. Pengennya project ini terdeliver dengan perfect. Nah, saran gue ketika kalian mengalami hal ini, kalian fokus jangan perfectnya, tapi fokuslah kepada project ini terdeliver terlebih dahulu, kemudian diperbaiki masalah-masalahnya dan mulai menyempurnakan bagian-bagian yang belum ada. Karena kan di sini tujuannya itu bangun portofolio, bukan pengen bangun website pribadi toh. Lalu cara ketiga adalah dengan mengambil course yang memiliki tugas akhir project. Jadi konsepnya di sini adalah belajar hal baru sambil membangun portofolio. Kalau di desain biasanya berhubungan dengan tools atau mungkin ada style juga. Nah, kalau di IT itu ada bahasa pemrograman atau framework. Nah, itulah yang biasanya dipelajari dan biasanya di akhirnya itu ada tugas pengerjaan projectnya. Jadi kalau kalian itu tipikal yang sulit memulai project sendiri, menurut gua kalian itu bisa mendorong diri kalian dengan mengambil e-course yang seperti ini. Selain kalian mendapatkan ilmu yang baru, kalian juga mendapatkan portofolio. Ada beberapa course yang juga menyediakan sertifikat yang bisa kalian masukkan ke CV kalian atau mungkin di LinkedIn kalian, sehingga kelihatan lebih profesional dan berpengalaman. Next, cara keempat. Nah, cara ini udah lumayan agak sedikit ribet, tapi punya impact yang lumayan gede, yaitu kita bekerja sama dengan teman kita mengerjakan project yang real. Jadi ibaratnya kita itu nebeng, tapi porsi kita dalam pengerjaan itu tidak terlalu besar karena tanggung jawabnya itu di teman kita. Menurut gue ini cocok banget kalau seandainya kalian itu punya teman yang memang udah profesional secara freelance-nya dan dia juga udah banyak koneksi. Nah, kalian itu ketika masih merintis, kalian bisa nebeng sama mereka. Dulu gue melakukan cara ini ya, karena menurut gue ini cara yang paling enak, karena secara beban kerja pun dibagi, tidak terfokus kepada diri kita sendiri. Dan di sini pun gue belajar caranya bekerja sama dengan temen gue, atau bisa dibilang kerja sama tim. Tapi balik lagi, ini adalah project real yang dikerjakan dengan teman kalian, sehingga tanggung jawabnya itu juga lumayan berat. Jadi secara effort itu kita harus lebih effort untuk komunikasi dengan teman kita ini. Tapi menurut gue masih lebih ringan lah daripada cara kelima ini. Cara kelima adalah mengambil project sendiri, benar-benar project real dan dikerjakan sendiri. Ini levelnya kalau memang kalian itu punya koneksi dan kalian itu udah nekat atau udah siap untuk mengambil project sendiri.
Menurut gua mengambil project sendiri itu bebannya berat, kemudian tanggung jawabnya besar, tapi hasilnya sangat worth it. Dan kalau dijadikan portofolio, ini menjadi salah satu portofolio yang bisa dibilang portofolio terbaik kalian lah. Cara keempat dan cara kelima itu menurut gua cara yang paling bagus, karena dari segi portofolionya itu berdasarkan case yang nyata dan juga telah melalui proses analisa, kemudian tektokan dengan klien yang nyata, kemudian ada negosiasi sehingga menghasilkan sebuah produk yang solid. Dan biasanya klien atau pemberi kerja itu tertarik dengan orang-orang yang memang udah pernah terjun langsung dengan case di dunia nyata. Jadi ya menurut gua cara keempat dan cara kelima itu adalah cara yang sangat worth it untuk dilakukan dalam membangun portofolio. Tapi balik lagi, kita nggak bisa langsung loncat ke poin keempat kelima tanpa melalui fase-fase awal yang biasanya cocok itu menerapkan poin pertama. Jadi gue bisa bilang buat teman-teman yang lagi ngebangun portofolio, semangat dan jangan pantang menyerah dalam membangun portofolio kalian. Well, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.